Alhamdulillah wa syukru ala ni'amihi dzahirah wal batinah qadiman wa hadishan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwan wa akhwat peserta kajian Merapi rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Ad-din di dalam agama, yang dimaksud dengan agama menurut Al-Ustadz Kiai Haji Aceng Zakaria dalam kitabnya Al-Hidayah fi masaila fiqhiyah muta'aridah. Beliau mengatakan bahwa ad-dinu, agama, ialah huwa ma wada'ahu Allah, apa-apa yang telah Allah tentukan fi kitabihil hakim, dalam kitabnya yang bijaksana, was sunnati nabiyhi as-sahihah, dan sunnah nabinya yang sahih, minal awamiri, baik berupa perintah-perintah, wan nawahi, larangan-larangan, wal irsyadati, maupun petunjuk-petunjuk, limaslahatil basyari, untuk kemaslahatan manusia, dunyahum wa ukhrahum, dunia dan akhirat. Ikhwan wa akhwat, dari definisi tersebut kita mengambil kesimpulan bahwa agama itu satu, aturan dan ketentuan Allah untuk manusia. Dua, sumber ajarannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan agama jika bukan dari Quran dan Sunnah, atau menyalahi Quran dan Sunnah. Yang ketiga, isi ajarannya berupa perintah, larangan, dan petunjuk. Yang keempat, tujuannya untuk kesempurnaan hidup manusia. Yang kelima, jangkauannya keselamatan dunia dan akhirat. Selanjutnya, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, Allah pun berfirman di dalam Al-Maidah ayat 3. Potongan ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Al-yauma, pada hari ini, Futu Makkah, akmaltu, telah aku sempurnakan, lakum, bagi kalian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu, dan telah aku cukupkan, alaikum, atas kalian, ni'mati, nikmatku, wa raditu, dan aku ridho, lakum, bagi kalian, al-islama, Islam, dinan, sebagai agama. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, berdasarkan Al-Maidah ayat 3, maka al-Islam telah akmaltu, kata Allah, telah sempurna dari A sampai Z tentang syariat Islam telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kendati nanti ada beberapa masalah yang tidak dibahas dalam Quran dan hadis, para ulama berdasarkan hadis Mu'adz bin Jabal
ada nanti yang disebut dengan ijtihad. Ijtihad adalah mengambil keputusan hukum pada hukum-hukum yang tidak dibahas dalam Quran hadis, yang mana mengambil keputusan hukum itu berdasarkan Quran dan hadis yang sahih. Dan tidak sembarangan orang bisa melakukan ijtihad. Ada kriteria, syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian Imam Malik bin Anas berkata, Imam Malik bin Anas ini salah satu dari yang menjadi patokan mazhab Maliki. Kan 4 mazhab yang terkenal itu Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Nah, Imam Malik bin Anas sebagai guru dari mazhab Maliki berkata, siapa saja yang mengada-ngada suatu bid'ah dalam Islam serta memandangnya baik, kata beliau, sungguh ia telah menyangka bahwa Muhammad telah mengkhianati risalahnya. Mani btada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalata. Kemudian kata beliau, li'annallaha yaqul, karena Allah telah berfirman, al yauma akmaltu lakum dinakum. Imam Malik bin Anas kemudian menegaskan, fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunil yauma dinan. Maka apa-apa yang saat itu zaman Nabi bukan agama, saat ini pun tetap bukan agama. Itu pernyataan Imam Malik bin Anas. Jadi agama itu apa saja yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran, apa yang dicontohkan oleh Nabi dalam hadis. Nanti ada yang tidak dijelaskan Quran hadis, maka ada yang disebut dengan ijtihad, mengambil hukum berdasarkan Quran dan hadis. Kemudian ikhwatu iman, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat At-Tabarani, beliau bersabda, ma taraktu syai'an, aku tidak meninggalkan sesuatu pun, yuqarribukum ilallahi ta'ala, yang dapat mendekatkanmu kepada Allah Ta'ala, illa melainkan waqad amartukum bihi, telah aku perintahkan kepadamu. Sudah disampaikan segala perintah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa ma taraktu syai'an, demikian pula aku tiada meninggalkan sesuatu, yub'idukum anillahi ta'ala, yang dapat menjauhkan dari Allah Ta'ala. Sudah disampaikan seluruh larangannya. Illa waqad nahaitukum anhu, melainkan aku telah melarangmu darinya. Dari keterangan tersebut disimpulkan, 1, agama Islam telah sempurna, tidak perlu ditambah, dikurangi, direkayasa. 2, orang yang mengada-ngada bid'ah dalam Islam sama dengan telah menuduh bahwa Nabi khianat dalam menyampaikan risalah, menyangka Nabi belum sempurna menyampaikan agama. 3, tidak perlu menciptakan yang baru yang menyebabkan diri dekat dengan Allah, karena apapun yang sekiranya membuat diri dekat dengan Allah telah diperintahkan oleh Nabi. Yang 4, tidak perlu meninggalkan sesuatu yang dibolehkan oleh agama Allah dengan alasan untuk mendapatkan ridho Allah.
Karena apapun yang membuat diri jauh dari Allah telah dilarang oleh Nabi. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, maka kesimpulannya satu, agama itu apa yang ada dalam Quran dan hadis sahih. Yang tidak ada di situ boleh kita mengambil hukum dengan ijtihad. Kedua, jika tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, bukan ranah ijtihad, maka itu bukan agama, yaitu sesuatu hal yang dipandang agama padahal bukan. Maka para ulama mengambil istilah dari Nabi, yaitu bid'ah. Nanti ada beda antara bid'ah dengan al-maslahatu mursalah. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.